Ya baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program Talk Show hari ini. Dan saya juga ingin menyapa pemirsa di rumah yang baru bersama kami bergabung mungkin ya. Bahwa topik kita hari ini dalam program Talk Show ini adalah lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Nah ini juga mungkin tema yang ini sedang ditunggu-tunggu ya. Karena juga kita lihat bahwa di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukannya vaksinasi ini. Nah mungkin juga buat pemirsa di rumah ingin melakukan ataupun ingin bertanya dengan narasumber kita di sini, silakan langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya lanjutkan. Ini bersama kita masih ada Dr. Riman dan juga masih ada Ibu Suwarni. Nah, Dok, ini kan vaksin sudah ada, vaksin COVID-19 sudah ada. Nah, perlukah lagi nih kita tetap melindungi diri dengan 3M tadi pesan Ibu tersebut, mungkin tidak berkerumun, itu masih perlu tidak ini? Ya, seperti yang juga disampaikan Pak Jokowi pada saat pengantar tadi setelah selesai divaksinasi, bahwa memang 3M itu masih tetap terus, karena ini kita harus tetap mempertahankan ikhtiar ya. Nama ikhtiar kita kan berusaha untuk mencegah. Baik. Jadi vaksinasi ini juga tidak 100% bisa mencegah. Efikasinya juga menurut WHO kalau sudah di atas 50% sudah bisa untuk ikhtiar untuk vaksinasi. Dan ternyata di Indonesia bisa mencapai efikasinya 65,3%. Lebih dari 50%. Ya. Lebih dari 50% itu sudah lebih dari cukup, apalagi nantinya kita kan sudah akan menyuntikkan ke masing-masing, ini di tenaga kesehatan dulu ya. Untuk tahap 1 itu ada 2 dosis, jadi dosis pertama dimulai di minggu depan, jadi kemudian nantinya di awal bulan Februari akan dilakukan penyuntikan untuk yang dosis kedua untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Baru kemudian selanjutnya kita mulai di pertengahan bulan Februari untuk 21 kabupaten kota berikutnya. Oke, jadi tetap mematuhi 3M ini tadi. Nah, mungkin ada cara lain tidak untuk melindungi diri dari vaksin, melindungi diri dari COVID-19 ini, melindungi keluarga dan diri kita sendiri ini. Selain mungkin sudah ada COVID ini, mungkin langkah-langkah apa lagi nih yang perlu dilakukan, Dok? Ya, itu seperti yang sampaikan tadi, bahwa memang diawali memang dengan vaksinasi dulu, dan kemudian dengan 3M. Jadi saya juga di rumah bersama keluarga juga tetap mempertahankan memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Dan kalau memang pun ada yang sakit meninggal, dan kalaupun gejalanya cuma gejala ringan saja, tapi mereka akan membawa itu pulang ke rumah. Jadi memang tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, apalagi sekarang pemerintah Aceh juga sudah mulai ada untuk dilarangan untuk membuat acara-acara pesta. Ya. Oke, baru saja itu beberapa hari yang lalu ditantang oleh gubernur ya, bahwa larangan untuk membuat acara-acara besar ataupun pesta dan lain sebagainya. Baik, sepertinya ada penelpon, coba saya sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, baik. Assalamualaikum Ibu. Silakan Ibu Yanti. Halo. Ya, halo. Kami bisa mendengar suara Ibu, silakan Ibu. Suaranya nggak kedengeran nih. Iya, silakan Ibu menyampaikan, silakan langsung. Halo, saya Yanti di Sabang nih. Iya, silakan Ibu. Gini, saya mau nanya, bukan nanya sih sebenarnya, mengenai apa tuh vaksin itu kan? Saya masih ragu nih. Apa yang membuat Ibu ragu ini, Ibu? Saya kalau ada diadakan vaksin itu kok bisa saya nggak mau divaksin. Gimana? Kan ada hak kami kan untuk memilih mau atau tidak mau divaksin. Baik. Masih ragu soalnya nih. Soalnya lihat di televisi, di media-media lain kan. Oke. Banyak dampaknya dan nggak enak kita lihatnya. Oke, baik. Makanya kan masih ragu nih. Itu aja dari saya. Baik. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini juga pertanyaan Ibu Yanti juga sepertinya mewakili pertanyaan pemirsa di rumah lainnya terhadap keraguannya terhadap vaksin COVID-19 ini sendiri. Mungkin silakan saya persilakan dulu untuk Ibu Suwarni untuk menjawab tadi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yanti di Sabang. Ya mudah-mudahan Bu Yanti juga tahu ya, saya pernah di Sabang tugas di Dinas Kesehatan. Bu Yanti. Mudah-mudahan Bu Yanti tidak ada keraguan setelah hari ini mendengar yang kita sampaikan. Ibu sudah tahu kan tadi Bapak Presiden kita juga sudah divaksinasi.
dan juga hari Jumat nanti Bapak Gubernur dan juga kita semua mewakili dari beberapa pejabat publik, dan akan dilanjutkan dengan tenaga kesehatan ya hari Senin Selasa, terutama Banda Aceh dan Aceh Besar dulu. Bu Yanti, kalau memang banyak informasi yang didengar, tolonglah dilihat informasi tersebut benar atau tidaknya. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Dr. Imam, dan juga banyak yang informasi yang kita dengar dari pemerintah bahwa kita dilakukan vaksinasi ini Ibu untuk supaya Ibu terlindungi dari penyakit COVID-19 ini. Karena pandemi ini sudah sangat meluas, kita sudah kemana-mana sudah sangat rentan untuk terinfeksi. Jadi oleh karenanya vaksin ini tidak berbahaya Ibu ya, justru dengan vaksin ini, dan kami juga sudah sampaikan fatwa MUI sudah ada bahwa ini halal, dari Balai POM juga sudah ada. Jadi tidak ada keraguan kami harapkan dari masyarakat, karena semua tujuannya adalah untuk mencegah ibu dan juga keluarga dan masyarakat dari terinfeksi dari COVID-19 ini. Karena kita akan ke depan terus Bu, Ibu mau kemana-mana sekarang saja Bu, ke persyaratan itu dari Arab Saudi kalau kita mau ke berhaji dan berumroh, salah satu persyaratan mereka kita sudah harus divaksinasi dengan COVID-19. Jadi itu kegunaannya karena mereka tidak mau nanti kita membawa penyakit ke daerah, ke negara mereka. Jadi itu yang kami harapkan dengan kami sampaikan hari ini, mudah-mudahan tidak ada keraguan di hati Ibu. Mantap untuk mengikuti ini. Terima kasih. Baik. Nah, tadi seperti Ibu jelaskan bahwa hari ini secara simbolis kalau untuk Indonesia Presiden Jokowi sudah divaksinasi. Nah, mungkin untuk Aceh sendiri Ibu ini gubernur kita duluan kah atau seperti apa Ibu? Iya. Untuk pencanangan di Aceh itu akan kita laksanakan pada hari Jumat. Tempatnya di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin, dan akan ada 10 pertama pencanangan yang pertama sekali divaksinasi adalah Bapak Gubernur kita Pak Nova Iriansyah ya. Kemudian juga nanti ada dari Bapak Kapolda, dari Bapak Pangdam, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, dan termasuk Bapak Kabid P2P sendiri Dr. Imam. Nah, kalau memang kami sendiri ragu, tentu tidak bersedia kan ini. Tentu karena kita tahu bahwa ini sangat besar manfaatnya, dan karena kita memang masih berada dalam pandemi dan kita tidak tahu waktunya sampai kapan, maka untuk itu kita akan lakukan pada hari Jumat pencanangannya, dan nanti kita akan lanjutkan di hari Senin. Kita akan mulai di Banda Aceh dan Aceh Besar khusus untuk tenaga kesehatan dulu. Ya, yang akan kita lakukan. Jadi gelombang pertama tenaga kesehatan. Untuk tahap pertama ini kita akan mulai dengan tenaga kesehatan. Ya, nanti akan dilanjutkan tahap selanjutnya TNI, Polri, kemudian pelayanan publik, masyarakat semua sesuai dengan sasarannya. Baik, jadi masyarakat kena bagian akhir, tapi mudah-mudahan di bagian akhir ini ya bisa melihat langsung efeknya seperti apa mungkin. Nah, kalau memang tidak ada gejala apapun ya, apa yang harus diragukan lagi seperti itu Bu ya. Benar sekali. Oke, mungkin sembari menunggu jadwalnya kepada masyarakat vaksinasi ini, mungkin bisa mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini Bu ya. Kemudian perlu juga kita sampaikan ada beberapa yang memang mereka yang tidak kita berikan vaksinasi COVID-19 ini masyarakat juga perlu tahu ya, perlu kami informasikan. Kalau mereka yang sudah pernah terkonfirmasi COVID ya, itu tidak diberikan. Kepada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian kepada mereka yang punya riwayat komorbid istilahnya, atau pernah riwayat punya penyakit seperti diabetes, kemudian mereka hipertensi, penyakit jantung, gangguan kronis nanti mungkin bisa ditambahkan Dr. Imam, penyakit paru seperti TBC, kemudian HIV, kanker. Dan ini tentunya dokter atau yang ahlinya nanti akan menentukan. Maka kita waktu datang nanti ke FKTP atau ke puskesmas atau ke rumah sakit akan di screening dulu oleh petugas. Apakah kita
boleh atau tidaknya itu tadi pertama di usia tadi untuk saat sekarang usianya 18 sampai 59. Kemudian kalau dia pernah terkonfirmasi COVID itu tidak dilakukan dan beberapa hal yang tadi. Satu lagi dia ada riwayat infeksi saluran pernapasan akut seperti demam, pilek dan sesak napas dalam 7 hari terakhir ya sebelum hari vaksinasi itu dia tidak dianjurkan atau sedang demam di atas suhunya di atas 37,5 derajat Celcius itu juga tidak kita lakukan, tidak kita vaksinasi. Termasuk juga anak-anak tadi Ibu ya? Iya tadi kan 18 sampai 59. Ya untuk saat ini ya kita kan ininya. Jadi ada kriteria sendiri ya siapa yang diperbolehkan untuk vaksinasi. Iya benar sekali. Baik. Nah seperti saya mau beralih ke Dokter Iman, tapi untuk Dokter Iman ya, seperti ada penelpon lagi, coba kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Ya baik, silakan Ibu. dengan Ibu Cut, keluarga Kampung Lian, Ibu. Iya baik, silakan Ibu Cut. Iya, sehat alhamdulillah. Salam sehat semuanya ya. Iya. Salam sehat. Ini pertanyaannya begini, Bu. Jadi dengan kondisi saya, imun saya ini sedikit kurang kalsium, boleh dibilang seperti itu. Jadi satu lagi tambahannya itu gimana dengan kondisi kalsiumnya kan kurang. Jadi kan nggak memungkinkan. Setelah itu keraguan saya hari ini pun nggak yakin. Terus ada kata-kata kalau nggak diimun, nggak disuntik, katanya denda sekian ataupun penjara gitu kan. Baik. Jadi negatifnya berita di luar itu. Nah itu Jadi dia. meyakinkan kami hari ini seperti itu, Bu. Nah, itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekali lagi memang Ibu ya, faktor yang menyebabkan kekhawatiran dari masyarakat adalah pemberitaan dari media yang mungkin tidak tersaring ini ya. Nah, silakan dokter, dijawab pertanyaannya. Ya, memang untuk pelaksanaan vaksinasi ini yang harus memang berbadannya badan sehat seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Suwarni ya. Jadi untuk denda atau juga untuk hukuman itu untuk di Provinsi Aceh saya pastikan tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada denda bayar 5 juta terus kemudian penjara ya itu tidak ada. Dan ini memang kita lakukan karena memang harusnya ini adalah untuk betul-betul ikhtiar untuk kita pencegahan COVID. Baik. Jadi jangan juga mentang-mentang tidak ada denda, tidak ada hukuman, oh ya sudah, nggak usah pilih untuk vaksinasi. Baik. Padahal pemerintah memang sudah menetapkan, terutama di awal adalah tenaga kesehatan dan juga kemudian baru yang pelayanan publik untuk betul-betul disuntik karena memang mereka lah yang di depan yang sering berhubungan dengan masyarakat. Kalau memang sudah berhubungan dengan masyarakatnya disuntik kan memang berarti yang sering mobilitasnya tinggi berarti kan sudah bisa tidak menularkan ke orang lain, terutama adalah petugas kesehatan. Tadi kondisi Ibu Cut sendiri bagaimana dok? Ini bisa divaksin tidak? Seperti Nanti pada saat screening ya, jadi nanti walaupun sudah masuk SMS blast, jadi SMS blastnya kita akan juga konfirmasi juga kembali ke ke jaringannya atau ke situsnya bahwa apakah kita tuh bersedia dan juga kita tidak ada penyakit. Nah itu kita sudah kalaupun kita okekan dan kita iakan, kemudian pada saat di hari H itu juga di meja 2 setelah kita meja 1 kemudian kita tampilkan etiket yang dari online tadi, terus kemudian di meja 2 nantinya kita di screening, jadi ada dokter nanti yang screening yang tadi yang disampaikan oleh Bu Suwarni, apakah terjadi kontraindikasi yang memang tidak bisa disuntik vaksinasi. Kalau memang tidak ya berarti ya tidak dilaksanakan. Nanti ada dokternya pokoknya. Oke, baik. Nah, ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat. Ada tidak dok ini efek sampingnya setelah divaksinasi COVID-19 ini? Ya, memang segala sesuatu termasuk juga obat-obat yang kita minum pasti juga ada efek samping. Contoh misalnya untuk kita mau perjalanan, misalnya kita mau perjalanan sering dulu kita minum misalnya Antimo misalnya contoh. Nah, Antimo itu sebenarnya bukan untuk efek samping untuk kita ini tidur, enggak. Gunanya bukan untuk tidur, gunanya adalah anti alergi. Tapi efek sampingnya mengantuk. Jadi semua obat termasuk juga vaksin itu ada efek sampingnya. Tapi kita lihat tadi Jokowi, Presiden Jokowi tadi kan aman-aman aja, masih kemudian dia masih bisa berdiri ya.
Jadi tidak ada kejadian vaksin itu di seluruh dunia seperti yang disampaikan beberapa info atau beberapa berita yang juga termasuk juga anggota-anggota dan tokoh-tokoh anggota dewan dan juga tokoh-tokoh terkenal yang menyampaikan begitu pada saat penyuntikan langsung meninggal atau langsung lumpuh. Nah, itu harus betul-betul kita sampaikan sebenarnya hal-hal yang betul-betul benar kepada masyarakat. Dan yang masyarakat pun yang memang betul-betul benar harus menyampaikan ke orang lain. Yang salah juga di cross check. Jadi cross check itu memang betul-betul harus tanyakan dulu ke ahlinya. Sekarang semua orang sudah ahli kesehatan semua. Nggak perlu dokter lagi nih ya. Iya, yang sarjana-sarjana non kesehatan udah jadi dokter semua. Juga ini. Karena sudah ahli ya bidang kesehatan. Oke. Dan coba sebenarnya ada telepon lagi, coba kita sapa. Halo. 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 Iya. Baik, silakan Ibu. Namanya Sepertinya terputus ya Ibu Yeni ya. Nah, boleh dicoba kembali pemirsa di rumah. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, di sini ada Dr. Rima dan juga Ibu Suwarni. Ya, silakan menghubungi kami di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, seperti yang Dr. Iman katakan bahwa sebenarnya sudah jadi dokter ini, dok ya. Tapi dokter sendiri punya pesan apa nih supaya masyarakat kita jangan menerima pemberitaan itu yang mentah-mentah, apalagi berita yang buruk gitu, dok. Silakan, dok. Yang pertama cross check ya. Jadi harus betul-betul menanyakan kepada ahlinya. Terkadang tenaga kesehatan pun bukan ahlinya vaksinasi. Baik. Jadi tidak bisa juga kita begitu pas sudah menjadi tenaga kesehatan, terus kemudian juga kita tanyakan, harusnya kalau memang nggak tahu ya nggak tahu jadinya. Benar. Jangan juga dia juga, oh saya juga dapat berita, nggak bisa. Ilmu ini sebenarnya adalah ilmu betul-betul ilmu kesehatan dan ilmu vaksinasi. Jadi ilmu vaksinasi ini juga nggak semua orang juga tahu, karena ini menyangkut dengan imunologi ya, jadi menyangkut dengan bagaimana daya tahan tubuh kita sehingga tubuh kita tuh bisa kebal ataupun setengah kebal, dan ini juga orangnya beda-beda. Jadi kalau kita ngomong komunitasnya atau masyarakatnya itu mau kebal, itu kita harus menyuntikkan sebanyak 90%. Baik. Jadi kalau ada dari 10 orang, 9 orang sudah tersuntik, Sudah tervaksinasi. satu itu bisa terlindungi dengan 9 orang tadi. Jadi itu teori-teori itu yang masyarakat nggak terlalu itu yang masuk. harus kita infokan kepada masyarakat kita ya. Iya, itu yang sebenarnya kan kalau memang masyarakat misalnya di satu kampung atau satu desa atau satu dusun misalnya sudah terimunisasi dan mereka yakin memang sudah terimunisasi, insya Allah mereka kalau mau pergi kemana-mana juga walaupun dengan protokol kesehatan juga itu tidak akan kena sakit berat. Baik. Jadi kalau itu sudah paham masyarakat, ya saya yakin di negara-negara maju ini imunisasi ini dikejar loh. Iya. Kita ini sudah dikasih gratis kan, tapi nggak mau. Jadi kadang-kadang kita mikirnya kan kok yang orang luar bayarnya mahal loh. Jadi orang luar tuh untuk bayar Mereka kan, mau keluar duit untuk Iya. untuk sehat ini, untuk Iya, vaksin ini. iya. Oke. Tapi kita yang sudah dikasih gratis, Pak Jokowi itu kasih gratis, malah selalu berpikir, oh ini vaksinnya kok gini, kok gini, kok Oke, gini. masih ada gitu. keraguan ya, Dok. Iya. Baik. Nah, sudah masuk telepon lagi, coba kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Oh iya, sebelumnya saya mau menanyakan, saya sebelumnya sudah positif Baik. dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Mhm. Itu bagaimana terkait dengan vaksin? Karena ada yang saya dengar bahwa yang sudah positif Terkena. sebelumnya itu tidak perlu lagi untuk vaksin, atau setelah selesai semua masyarakat yang belum positif itu diberi vaksin, baru yang sudah positif baru bisa diberikan vaksin. Itu bagaimana penjelasannya, Pak? Oke. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Bu Salam. Eni ya di Banda Aceh. Ya, silakan ini Ibu dulu yang mau memberikan penjelasan. Ya, boleh. Silakan Ibu. Ditambah Akan ditambah oleh dokter ini ya. Ya, Bu Yeni ya. Oke. Bu Nah Ibu, sebelum Ibu menjelaskan dari pertanyaan Ibu Yeni, mungkin kita akan break sejenak dulu, boleh Ibu ya? Oke, kita akan istirahat dulu pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini.